Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan tetap semangat walaupun kalian belum bisa tatap muka secara langsung ya untuk melakukan pembelajaran sehari-hari. Ya mohon dimaklumi karena keadaan kita seperti ini ya. Belum bisa pergi keluar dan kalian tetap di rumah saja ya. Nah, Bapak bakal bahas sedikit nih tentang materi yang kemarin sudah Bapak berikan ya, yaitu tentang bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman tipe C. Nah, kira-kira apa sih bahasa pemrograman tipe C itu? Misalkan yang kalian tahu dari materi yang sebelumnya. Nah, bahasa pemrograman tipe C ini ya, sebuah bahasa pemrograman, bahasa komputer ya, bisa dibaca oleh komputer yang digunakan oleh programmer ya. Nah, kan di sebuah pemrograman itu yang harus diperhatikan adalah prosesnya itu adalah input, proses, dan output ya. Nah, inputnya ini diisi dengan data-data, nah, bahkan bahasa-bahasa pemrograman ya yang bisa digunakan. Nah, kemudian akan diproses oleh kalimat-kalimat perintah yang sudah dimasukkan oleh programmer ya, seperti misalkan print ya, terus intermain, include. Nah itu sebuah bahasa-bahasa prosesnya. Nah, nanti akan diproses oleh komputer. Kira-kira sesuai nggak yang bahasa yang digunakan untuk proses tersebut. Nah, nanti akan keluar output. Nah, outputnya itu akan tampil pada di layar monitor kalian ataupun di layar gadget ya, kalau misalkan digunakan untuk smartphone ya. Nah, misalkan kalian lihat di halaman 110 ya, di situ ada beberapa fungsi yang akan sering digunakan dari library tersebut adalah fungsi scan dan print ya. Ada pula fungsi-fungsi lainnya pada library tersebut yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan ya. Selain library adalah studio.h. Studio.h masih dapat beberapa lainnya, yaitu seperti string.h, std, lib.h, dan time.h, dan library lainnya yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika kalian misalkan lihat ada di kotak halaman 110, di situ ada bacaan intermain ya. Bapak harapkan coba kalian buka kembali ya foto yang sudah Bapak share ya di Edmodo ya. Nah, di sana ada intermain ya, merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi ya, dan akan mengembalikan nilai berupa exist status untuk sistem operasi dengan perintah itu 0 yang berarti sukses. Nah, intermain ini ya, kalau misalkan kalian lupa mencantumkannya, nah dalam library studio.h, nah itu nanti programan kalian tidak akan jalan ya, akan mengalami error. Nah, ada beberapa proses yang harus menggunakan intermain. Nah, dalam penulisan bahasa pemrograman ya, kita juga menggunakan software, yaitu salah satunya adalah DevC++. Nah, software DevC++ nanti akan kalian perlukan untuk pembelajaran pemrograman. Nah, mohon maaf nih karena kita kan belum bisa tatap muka ya. Bapak belum bisa memberikan contoh bagaimana sih caranya menggunakan DevC++. Namun nanti Bapak akan memberikan tutorial link yang ada di YouTube ya, yang bisa kalian pelajari. Nah, kalian nggak usah bingung ataupun apakah komputer saya bisa menggunakan DevC++, pasti bisa. DevC++ ini sangat mudah, sangat ringan ya. Terus kalian tidak perlu khawatirkan walaupun misalkan RAM kalian 2 GB ataupun prosesor kalian rendah ya. Nah, di sini ya, dalam menggunakan DevC++ ya, Bapak juga akan memberikan sedikit tentang, misalkan lihat di halaman 114 ya, variabel perubah ya. Nah, variabel perubah ini kalau ada salah satu bahasa pemrograman yang sebelumnya kalian ketahui ada flowchart ya, struktur pemrograman. Nah, seperti apa? Terus ada juga pseudocode ya. Pseudocode itu hampir sama dengan bahasa kita sehari-hari, namun bukan seperti bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan kepada teman kita ya.
Nah, itu bahasa komputer juga ya. Nah, variabel perubah ini ya, misalkan variabel dapat dikatakan sebagai objek yang dapat kita gunakan untuk menyimpan suatu angka, kalimat, atau nilai yang akan digunakan oleh program atau menyimpan hasil pengolahan data. Nah, pada dasarnya saat mendeklarasikan suatu variabel ya, bagian deklarasi ini secara tidak langsung juga mendefinisikan nama dan tipe variabel tersebut. Yang perlu dicatat nih, perlu dicatat bahwa dalam menggunakan nama suatu variabel ya tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ya tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan kalian ingin menuliskan nama lengkap ya. Di situ kan misalkan nih di pemrograman biodata ya, misalkan tulis nama lengkap. Nah, di situ ya kalian tidak boleh menulisnya nama spasi lengkap, nggak boleh ya. Kalian harus menulisnya misalkan nama garis bawah lengkap. Nah, itu akan bisa dibaca oleh variabel perubah ya, variabel perubah. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan ya sedikit ya untuk materi yang kemarin. Nah, terus ada juga tipe-tipe data ya. Ada beberapa tipe data yang dapat digunakan ya, yaitu bilangan bulat, logika, bilangan desimal, karakter, dan string ya. Nah, terus Bapak bakal masuk ke lagi ya ke materi selanjutnya yang Bapak akan berikan ya. Nanti Bapak akan upload fotonya, gambarnya. Nanti kalian silahkan baca kembali dan simak video ulasannya dari Bapak ya. Nah, Bapak akan menjelaskan yaitu input dan output nilai variabel. Nah, kira-kira input itu apa sih? Input itu merupakan data ya yang dimasukkan ya oleh programmer ke dalam sistem komputer ya. Nah, saat mendefinisikan nama variabel dan tipenya pada bagian deklarasi ya, Anda dapat manipulasi nilai variabel tersebut dengan cara melakukan input ya untuk variabel yang sudah didefinisikan. Nah, misalkan seperti ini. Secara langsung nilai variabel dapat langsung digunakan atau diisikan secara langsung dengan 3 cara, yakni dari konstanta, dari variabel lain, dan dari hasil operasi dari variabel lain ya. Pada pseudocode Anda dapat menggunakan simbol tanda panah ya, tanda panah untuk mengisikan variabel nilai ke variabel. Sementara pada bahasa C dapat menggunakan simbol sama dengan ya. Ya, hati-hati dalam pengisian nilai variabel karena jika salah mengisi nilai variabel maka hasil dari pemrograman Anda akan berbeda ya. Nah, di sini juga misalkan menggunakan piranti masukan ya. Selain menggunakan nilai langsung, Anda juga dapat mengisi nilai variabel dengan cara menggunakan piranti masukan. Pada pseudocode ya dapat menggunakan perintah read untuk membaca. Nah, ini apa ya? Ketika kalian kan karena ini kan sistem komputer ya. Nah, kalau misalkan komputer tanpa perintah ya yang kita buat, dia tidak akan menjalankan ya, tidak akan menjalankan. Nah, atau dia hanya menjalankan perintah-perintah sebelumnya ya. Ketika kalian nih sudah membuat bahasa pemrograman panjang sekali, terus nggak ada baca read ya, nggak ada kata kalimat, nggak ada kata read ya, itu nanti tidak akan terbaca oleh ini ya, oleh komputer ya, bahasa pemrogramannya. Nah, misalkan di sini dalam contohnya deklarasi harga titik 2 integer ya, algoritma read harga. Jadi harus membaca harga terlebih dahulu nih yang harus dilakukan oleh komputer. Nah, kemudian ada output ya. Output setelah manipulasi variabel seperti pada bahasan sebelumnya ya. Anda dapat mencetak nilai variabel tersebut pada pseudocode menggunakan perintah write ya. Kalau pseudocode ini write ini membaca ya, membaca ya. Jadi pada pseudocode ya dalam menggunakan dev C++ ya, kalian harus menggunakan write ya. Tapi kalau misalkan dalam menggunakan variabel output ini ya, kalian ya seperti ini ya, mohon maaf salah, dalam menggunakan printf ya, printf pada misalkan bahasa penggunaan
program C. Namun pada pasca decoder harus menggunakan write ya. Nah, misalkan pada pasca decoder deklarasi harga titik 2 integer, algoritma titik 2 read harga ya untuk membaca juga ya, untuk membaca. Nah, untuk membaca ini berarti kan menginput ya, komputer ini harus menginput, nanti memasukkan ataupun membaca data yang sudah dimasukkan. Terus kedua itu ada write harga ya, mengeluarkan harganya berapa sih kira-kira yang sudah dibaca oleh komputer tadi. Nah, terus pada bahasa programan C scan ya, tanda persen D ya, harga. Nah, tanda persen D ini artinya ya, dia hanya membaca nilai desimal ya, nilai desimal. Berarti kalau misalkan harga kita kan memberikan tanda persen D ya, desimal gitu kan ya. Harga itu kan suatu bilangan ya, harga kan bilangan. Kita kan menyebutnya misalkan Rp1.000, Rp2.000 ya. Nah, kalau kalian menulisnya dengan bilangan angka ya, bilangan angka, nah itu harus menggunakan tanda persen D ya, itu agar bisa dibaca oleh bahasa pemrograman. Nah, terus print harga. Nah, print harga berarti output yang mengeluarkan harga yang sudah dibaca oleh bahasa pemrograman C kira-kira berapa sih? Nah, gitu ya. Jadi harus diperhatikan ya, harus diperhatikan penggunaan kode-kode yang benar itu seperti apa ya. Kalimat-kalimat yang perintah yang kalian ingin gunakan itu seperti apa. Nah, ya, jangan sampai kalian memerintahkan misalkan menginput data tapi kalian menuliskan kalimat perintahnya itu adalah output. Nah, itu tidak akan bisa masuk ya. Nah, nih misalkan ya, ada di halaman 117 ya. Di sini berikut beberapa operasi aritmatika yang dapat digunakan. Misalkan operasi ya, tambah sama dalam bahasa C juga tambah juga ya. Nah, terus di sini juga kurang sama tanda petik juga, kali tanda bintang, div bagi, itu div itu untuk operasi. Nah, dalam bahasa C ini garing ya. Nah, terus mode dari hasil bagi ya, itu dalam operasi, dalam pemrograman operasi ya, atau pasca decoder ya. Nah, terus dalam bahasa pemrograman C tanda persen, dalam bahasa pasca decoder lagi bagi garing lagi, sama bahasa C ini juga sama ya, dengan menggunakan garing ya. Nah, misalkan gini ya, dalam penulisan, dalam pembuatan pemrograman kita juga harus kita harus memainkan logika juga ya, dalam memainkan logika juga. Contohnya misalkan gini, yang seperti kalian buat ya dalam flowchart ya. Nah, kan kalian kan struktur ke bawah tuh ya. Misalkan cara memasak Indomie itu gimana sih? Apa yang harus dilakukan ya? Haruskah kita buka dulu bungkusnya atau langsung masukkan ke dalam panci air panas gitu? Nah, pastikan harus membuka bungkusnya dulu. Nah, di sini juga harus memainkan logika ya. Misalkan dalam sebuah program ya, untuk mengetahui true or false ya, benar atau salah sih. Biasanya logika ini pada kondisional if else ya, pembahasannya nama tipe dari bilangan logik ya, atau boolean ya. Terus ranah nilai hanya ada dua nilai pada logika, yaitu true or false ya. True adalah nilai yang memiliki nilai benar ya, sementara false adalah nilai yang salah. Nah, terus misalkan kira-kira nih dalam true or false ini bisa membandingkan, misalkan kita menentukan nilai kelulusan ya. Nilai misalkan di bawah 70 adalah nilai yang bisa dikatakan belum lulus ya. Terus di atas 70 nilai yang bisa dikategorikan nilai yang bisa masukkan kategori lulus ya. Nah, itu bisa juga menggunakan true or false-nya. Jadi ada pembagian percabangan. Nah, dalam dalam flowchart percabangan kira-kira membandingkan memiliki hasil dua kemungkinan, itu apa?
Ada yang masih ingat? Yo, belah ketupat ya. Belah ketupat itu untuk melakukan perbandingan ya, yang dua proses ya, true atau false, ataupun proses kemana lagi nih misalkan ya. Nah, ada output juga ya, misalkan juga nih, mengenal scam dan prim. Ya, ini ada di halaman 126, nanti kalian coba baca ya. Setelah mengenal dep C++ dan beberapa konsep dasar algoritma dan bahasa C, sekarang Anda mencoba fungsi scan ya, untuk mengambil masukan dan prim pada bahasa C yang digunakan untuk menampilkan ke piranti keluaran ya, atau layar ya, output berarti ya. Nah, ketika algoritma dalam dep C++ seperti berikut, kemudian simpan dengan nama file output. Nah, ini nih, kalau misalkan ya, di include stdh. Nah, di include stdh ini kan library yang kalian akan gunakan ya bahasanya ya. Nah, itu dengan menggunakan library studio.h ya. Nah, intermain ya, terus char nama ya, 25. Nah, printnya, outputnya, keluarnya nih, hello, siapa nama Anda? Ya, printnya ini output. Nah, nanti akan keluar di layar itu dengan kata, hello, siapa nama Anda? Ya. Terus scam-nya, tanda persen S string. Ya, string ini, sebelumnya kan Bapak sudah bilang yang D ya, D ini kan bilangan desimal ya, untuk angka-angka. Nah, tapi kalau yang string untuk menggunakan huruf-huruf ya. Nah, string ini kan dengan nama-nama. Dengan nama-nama ya, kalimat, huruf-huruf. Oke, dengan print, kan cuekin aja orang di belakang. Nah, untuk print ya, keluar lagi dengan kalimat, yaitu hello, tanda persen string ya, terus nama. Nah, return untuk selesai nih, nanti kalian sukses nggak nih kira-kira ya pemrograman ini. Nah, ini perintah untuk memasukkan. Nah, misalkan ada tahap pertama memasukkan ya, hello, siapa nama Anda ya. Terus dan memberikan masukan Bobo. Kalian mengetik, halo, siapa nama Anda? Misalkan nama Anda adalah Bobo. Nah, kalian tulis Bobo, nanti di situ keluar, halo, siapa nama Anda? Bobo, gitu kan ya. Terus program akan mencetak hello Bobo ya, ketika pada saat kalian menjalankan F19 ya. Itu kalau di dep C++, kita untuk perintah menampilkan ke layar itu dengan menggunakan F19. Kalau misalkan PowerPoint itu kan Ctrl Enter ya, kalau nggak salah ya, Ctrl Enter untuk menampilkan slide-slide-nya. Nah, mungkin itu saja dari materi hari ini yang bisa Bapak berikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf ada jika gangguan yang kalian lihat ya. Nah, nanti silahkan kalian tulis hadir ya, siapa yang sudah melihat video YouTube ini, kalian tinggal tulis nanti di kolom chat ya, siapa nama kalian ya. Terus nanti bagi kalian misalkan tulis nama hadir tapi tulis nama kalian sebagai absensi tapi kalian ternyata belum lihat, nah bakal ketahuan sama Bapak. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Tetap semangat ya, jaga selalu kesehatan. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dalam pembelajaran tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.